Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Habibur Rahman, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dengan NIDN 0121049601. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini yaitu: pertama, mahasiswa mampu menganalisis hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hubungan aspek perkembangan anak dengan perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi peran pendidikan karakter dalam perkembangan agama dan moral anak usia dini. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis, mengevaluasi dan merancang penyelesaian masalah dalam problematika perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan pertama, mampu menganalisis hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini menurut tokoh Islam yaitu Buya Hamka dan Al-Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, mampu menganalisis hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini dalam pendapat tokoh-tokoh barat seperti Jean Piaget, Sigmund Freud, Albert Bandura, dan Kohlberg. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis hubungan kognitif dalam perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Selanjutnya yang kelima, mampu menganalisis karakteristik nilai moral dan agama anak usia dini. Yang keenam, mampu menganalisis perbedaan kondisi sosial budaya dalam penanaman nilai agama dan moral anak usia dini. Yang ketujuh, mampu menganalisis pendidikan karakter pada anak usia dini dalam pendapat Ki Hajar Dewantara dan Thomas Likona. Yang kedelapan, mampu menganalisis kecerdasan spiritual anak usia dini. Yang kesembilan, mampu menganalisis kecerdasan eksistensial anak usia dini. Yang kesepuluh, mampu menganalisis penanaman nilai moderasi beragama dan sikap inklusivitas beragama anak usia dini. Yang ke-11, mampu menganalisis implikasi pedagogis perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang ke-13, mampu menganalisis problematika perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini di era digital. Dan yang ke-14, mampu menganalisis hambatan dan solusi penanaman nilai moral dan agama anak usia dini. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini, yang pertama, hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang kedua, hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini menurut tokoh Islam Buya Hamka dan Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini menurut tokoh-tokoh barat seperti Jean Piaget, Sigmund Freud, Albert Bandura, dan Kohlberg. Yang keempat, hubungan kognitif dalam perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang kelima, karakteristik nilai moral dan agama anak usia dini. Yang keenam, perbedaan kondisi sosial budaya dalam penanaman nilai agama dan moral anak usia dini. Yang ketujuh, pendidikan karakter pada anak usia dini dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dan Thomas Likona. Pertemuan ke-8-nya ujian tengah semester. Pertemuan ke-9-nya kecerdasan spiritual anak usia dini. Yang ke-10, kecerdasan eksistensial anak usia dini. Yang ke-11, penanaman nilai moderasi beragama dan sikap inklusivitas beragama anak usia dini. Yang ke-12, implikasi pedagogis perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang ke-13, peran orang tua dan masyarakat dalam perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Yang ke-14, problematika perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini di era digital. Dan yang ke-15, hambatan dan solusi penanaman nilai moral dan agama anak usia dini. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya,
saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan yang berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas, agar dapat mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui aktivitas tugas, kuis, dan presentasi. Selanjutnya, dari beberapa hal yang saya sampaikan, itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi. Pertama, textbook, buku-buku teks, diantaranya ada buku karya saya pribadi, Muhammad Habibur Rahman, dengan judul buku Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini dalam Bingkai Pendidikan Islam, yang diterbitkan di Kota Medan, penerbitnya Medan Resource Center tahun 2024. Selanjutnya, saya juga mengambil referensi An-Nafi Nurul Ilmi Ajizah dan kawan-kawan dengan judul bukunya Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini, yang diterbitkan di Kota Sukoharjo, penerbitnya Tahta Media tahun 2024. Kemudian saya juga merujuk bukunya Santrok tahun 2011 yang sudah diterjemahkan. Terjemahannya adalah Perkembangan Anak, diterbitkan di Kota Jakarta, penerbitnya Erlangga. Kemudian saya juga kembali mengacu buku yang sudah saya terbitkan, Muhammad Habibur Rahman, dengan judul buku Pengembangan Nilai Moral dan Agama Anak Usia Dini, Panduan bagi Orang Tua, Guru, dan Praktisi PAUD, yang diterbitkan di Kota Tasikmalaya, penerbitnya Edu Publisher tahun 2020. Kemudian media online juga digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Media online itu bisa berupa jurnal, proceeding, dan yang lain sebagainya. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran, yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method, atau juga bisa dengan collaborate learning, dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi. Yang saya gunakan, pertama, saya menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk membangun interaksi secara langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan pada mata kuliah Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Untuk itu, mengawali perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Dimohonkan satu orang mahasiswa untuk memimpin doa. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa marzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-9 untuk mata kuliah Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Untuk itu, sebelum kita menjelaskan lebih jauh
tentang materi kita hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mereview pertemuan yang sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pendapatnya Thomas Likona dan Ki Hajar Dewantara. Ada yang masih ingat, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Ada, Pak. Silakan. Abdul Hakim. Thomas Likona menjelaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk anak agar mampu memahami kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Karakter tidak hanya diajarkan melalui teori, tetapi juga melalui kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Likona, karakter yang baik terdiri dari 3 unsur, yaitu moral knowing atau pengetahuan moral, atau moral feeling atau perasaan moral, dan moral action atau tindakan moral. Anak tidak cukup hanya tahu mana yang baik, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan kebiasaan untuk melakukannya. Oke, baik. Alhamdulillah masih ingat sekali bahwa pendapat Thomas Likona itu ada 3 tahapan dari moral itu. Pertama ada moral knowing, kemudian ada moral feeling, dan ada moral action. Nah, pendapatnya Thomas Likona ini tentu saja berbeda dengan pendapatnya Ki Hajar Dewantara. Sama kita ketahui, teman-teman sekalian, bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan, bapak pendidikan Indonesia. Masih ada yang ingat pendapatnya Ki Hajar Dewantara? Masih, Pak. Silakan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya, guru tidak memaksa anak, tetapi membimbing sesuai potensi dan tahap perkembangannya. Konsep terkenal Ki Hajar Dewantara adalah ingarsa sung tulodo hingmatia mangun karsa tukuri handayani. Artinya guru harus memberi teladan di depan, membangun semangat saat bersama anak, dan memberi dorongan dari belakang agar anak berkembang mandiri. Baik, alhamdulillah sudah disampaikan oleh salah satu mahasiswa kita tentang materi yang sebelumnya. Ada pembahasan tentang Thomas Likona dan ada pembahasan tentang Ki Hajar Dewantara. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan spiritual anak usia dini. Namun sebelum itu saya ingin melakukan absen terlebih dahulu. Mohon kiranya mendengarkan dengan seksama. Pertama Abdul Hakim. Oke, selanjutnya Khalid. Oke, selanjutnya Supriyani. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Randa. Selanjutnya Aman Lingga. Selanjutnya Bayu Sandia. Oke, alhamdulillah. Pertemuan hari ini kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, kita bahas tentang kecerdasan spiritual anak usia dini. Nah, adapun kecerdasan spiritual anak usia dini hari ini yang mau kita bahas, capaian pembelajaran pertemuan hari ini, mahasiswa itu mampu menganalisis. Jadi tidak hanya sekedar memahami, tidak hanya sekedar mengetahui apa itu kecerdasan spiritual pada anak usia dini, kita juga harus bisa menganalisis sebenarnya urgensi dari kecerdasan spiritual pada anak usia dini itu seperti apa. Kemudian hal-hal apa saja yang memang memungkinkan anak usia dini itu kecerdasan spiritualnya berkembang secara maksimal. Nah, sebelum saya lebih lanjut, ada yang tahu apa itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual? Silakan. Ya, silakan Supriyani. Kecerdasan spiritual anak usia dini adalah kemampuan anak untuk mengenal Tuhan, memahami nilai kebaikan, memiliki rasa syukur, kasih sayang, kejujuran, kepedulian, serta menunjukkan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Pada anak usia dini, kecerdasan spiritual belum tampak dalam pemikiran yang abstrak, tetapi terlihat melalui kebiasaan sederhana seperti berdoa, bersyukur, berkata jujur, berbagi, meminta maaf, memaafkan, dan menyayangi ciptaan Tuhan. Oke, kita beri aplaus untuk Supriyani. Nah, memang kalau kita bahas kecerdasan spiritual, kita bahas salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Ya, manusia itu pada hakikatnya multiple intelligence. Ini pendapatnya Howard Gardner. Jadi kecerdasan manusia itu banyak. Salah satunya adalah kecerdasan spiritual.
Kecerdasan spiritual pada level anak usia dini itu, teman-teman sekalian, fokusnya masih pada ranah mengenal. Ya, fokusnya masih pada ranah mengenal. Apa yang dikenal? Dia kenal Tuhannya, dia kenal bahwa ini hal yang baik, bahwa ini hal yang buruk. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman sekalian, kira-kira kalau kita berbicara kecerdasan spiritual pada anak usia dini, kalau kita hari ini berperan sebagai seorang pendidik, tentu saja kita punya peran yang sangat besar. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak usia dini ini? Ada yang bisa merespon? Memberikan tanggapan? Ya, silakan. Bagaimana cara kita untuk anak usia dini itu berkembang kecerdasan spiritualnya? Silakan, Khalid. Ya, bisa juga Pak dengan cara kita itu memberikan mereka tuntunan keagamaan lah, umpamanya dari mereka bagaimana cara makan dengan berdoa, dengan berdoa ya, atau dengan membiasakan kalimat-kalimat thayyibah yang baik-baik itu artinya menanamkan kecerdasan spiritual kepada anak usia dini. Pendapat dari Khalid sangat luar biasa. Berikan aplaus. Jadi untuk anak usia dini itu benar seperti yang disampaikan oleh Khalid tadi, bahwa untuk mengembangkan kecerdasan spiritualnya kita membiasakan dengan berdoa. Hanya saja sama anak usia dini ini beda perlakuannya. Nggak sama seperti anak usia remaja. Sama anak usia dini lebih senang hal-hal yang visual, hal-hal yang gerak sambil bermain. Contoh, mau doa saja harus pakai nyanyi dulu. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Sama anak usia dini harus kayak gitu. Nggak bisa kita, ayo langsung kita ngafal doa, nggak bisa. Ngajak anak untuk doa pakai nyanyian, gitu ya, betul ya. Nah, kemudian tadi mengenalkan kalimat-kalimat thayyibah. Ada yang mau kasih saran kalimat thayyibah yang dimaksud yang seperti apa? Ya, yang lain, Pak Aman Lingga, boleh? Kalimat thayyibah yang seperti apa? Artinya guru itu kalau berbicara itu harus sesuatu yang memang layak didengar seumur itu. Oke. Kalimat-kalimat thayyibah. Ada pendapat yang lain? Silakan. Kalimat thayyibah contohnya alhamdulillah, masya Allah, Allahu akbar, subhanallah. Oke, jadi sama anak usia dini itu masih pada level yang sederhana. Hal yang sederhana ketika kita lakukan secara konsisten, justru itu yang melekat dalam diri anak sampai nanti dia dewasa. Betul ya? Nah, jadi bagaimana kita mengajarkan anak untuk setiap bersyukur dengan kata alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Ketika anak-anak itu terbiasa untuk melafalkan hal-hal yang seperti itu, maka sampai nanti dewasa, insya Allah anak itu akan terbiasa. Karena kalau orang-orang dulu menyatakan ala bisa karena biasa. Nah, selanjutnya kita ini kan berperan, ada yang jadi orang tua, ada yang jadi guru, gitu ya. Berperan sebagai apapun kita hari ini, tentu saja kita harus memberikan teladan yang baik. Nggak hanya sekedar memberikan teladan, tapi kita harus juga jadi teladan. Sederhananya gini, teman-teman sekalian. Bagaimana mungkin anak-anak kita itu rajin sholat berjamaah kalau kita ayahnya nggak sholat berjamaah? Setuju? Setuju ya? Bagaimana mungkin anak-anak itu terbiasa berbagi kalau kita orang tua atau gurunya nggak pernah mau berbagi? Jadi konsep sederhananya seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman, penguatan kecerdasan spiritual itu menjadi hal penting, apalagi di era digital sekarang ini. Coba lihat teman-teman. Sekarang anak-anak itu justru lebih candu, lebih bahagia dengan gadgetnya ketimbang dengan orang tuanya. Benar nggak?
kira-kira permasalahannya apa itu? Ya, silakan, Nazir. Permasalahan pertama kan orang tuanya. Permasalahan pertama orang tuanya. Kenapa itu? Karena saya kata orang tua cari jodoh masihnya gadget handphone, yang penting anak bisa diam. Oke. Makanya anaknya bermain dengan tanpa ada kontrol dari orang tua. Oke. Ada pendapat yang lain? Pendapat dari Nazir tadi, permasalahan utamanya di orang tuanya. Karena orang tuanya itu cari di zona nyaman. Dan bahkan sekarang itu, teman-teman sekalian, gadget itu ibarat pola pengasuhan baru. Kalau dulu kan kita pola pengasuhan itu ada 3 ya. Ada namanya otoriter, ada demokratis, dan ada persuasif. Sekarang, anak-anak ketika rewel dikasih handphone, diam. Makanya kita jadi orang tua, jadi pendidik harus jadi role model. Ya kalau anaknya mau supaya kehidupannya ada batasan dalam penggunaan gadget, ya kita orang tuanya juga harus membatasi. Kalau di depan anak kita masih rajin main handphone, ya jangan salahkan nanti anak jadi rajin main handphone gitu ya. Betul ya? Nah, jadi di era digital ini teman-teman sangat penting sekali penguatan kecerdasan spiritual. Kira-kira saya mau tanya teman-teman sekalian, di era digital ini dengan hadirnya gadget itu bisa nggak menjadi alat untuk stimulus kecerdasan spiritual pada anak? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, coba kasih masukan. Satu contoh. Oke. Contoh almarhum cerita dari orang tua yang ingin menjadi hafal Quran itu. Oke. Satu didapatkan seorang pasien Al-Quran. Oke. Yang akhirnya dari sini sudah tahu cinta kepada Al-Quran. Yang akhirnya menjadi penghafal. Saya lupa namanya dari Caca itu. Oke. Kira-kira selain dari efek positif, efek negatifnya ada nggak sih? Ada. Nah, gimana? Contoh gitu Sal. Nah, efek negatif tadi kita kasihkan anak tontonan contoh. Saya termasuk orang yang tidak suka melihat anak nonton film Shinchan kartun. oke. Itu kan secara tidak langsung mengajar anak untuk durhaka kepada orang yang suka mengerjai orang tuanya kira-kira. Oke. Seperti kartun film masa. Sudah bagus, sudah rapi kan, tiba-tiba dirusakkan lagi kira-kira kan? Ya. Jadi kadang-kadang secara tidak langsung pelan-pelan itu masuk otak sana. Karena sudah kena pendidikan dari usia dini sudah tanam seperti itu, yang akhirnya anak akan berpikir, oh begini ya begini. Tapi kalau ditonton ada tontonan yang baik. Sekarang kan banyak membaca Qurannya, cara sholatnya bikin, cara berdoa, tata kerama kepada Allah. Saya pengaruh besar untuk anak kita itu berpengaruh dengan pengaruh sekarang. Nah, artinya kita jadi orang tua, kita jadi guru harus mampu memfilter. Jadi hadirnya teknologi ini sebenarnya tidak akan mungkin bisa menggantikan peran sebagai orang tua, tidak mungkin bisa menggantikan peran sebagai pendidik, nggak bisa. Karena teknologi ini hanya alat bantu. Jangan kita yang disetir sama teknologi, justru kita yang menyetir teknologi. Sehingga di poin keduanya, kemudahan anak didik dalam mengakses informasi wajib diawasi. Kalau nggak diawasi, hasilnya apa? Loss. Bahaya ya, bahaya sekali. Orang tua dan guru menjadi kunci utama. Nah, saya mau tanya, kita hari ini mungkin ada yang berperan jadi guru, ada yang jadi orang tua juga sekaligus. Bagaimana kira-kira strategi yang dibangun antara guru dengan orang tua supaya mereka itu saling berkolaborasi dalam hal pengawasan digital? Ada yang mau merespon? Ya, silakan. Legino. Nah, komunikasi yang dibangun seperti apa kira-kira? Mana yang boleh dilihat, yang tidak boleh dilihat. Oke. Artinya informasi itu disampaikan kepada orang tua, betul ya? Oke. Nah, itulah pentingnya kita jadi pendidik di lembaga pendidikan manapun ada namanya kegiatan parenting. Ya, pertemuan antara guru dengan orang tua. Sayangnya yang hari ini kita perhatikan teman-teman sekalian, kegiatan ini itu minus. Kegiatannya hanya dilaksanakan ketika awalan semester atau setahun sekali. Padahal kegiatan ini itu sangat baik. Harusnya malah gini, ini kalau pandangan saya, harusnya dalam kegiatan parenting itu dibagi dua. Pertama, khusus pihak sekolah mengundang emaknya, ibunya. Tahap kedua, pihak sekolah ngundang ayahnya. Karena antara ibu dan ayah itu punya peran masing-masing.
Jadi kita pun yang sebagai laki-laki, sebagai ayah, nggak bisa meninggalkan peran orang tua itu untuk pendidikan hanya sama istri kita saja, nggak bisa. Nah, harusnya seperti itu. Sehingga ketika semuanya saling bersinergi, akan tercapailah tujuan dari pendidikan itu. Kalau dalam Islam kan, tujuan dari pendidikan itu apa? Membentuk manusia yang insan kamil. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Oke, sebagai kesimpulan dalam diskusi kita hari ini, bahwa memang pembahasan kecerdasan spiritual ini sangat luas sekali, ya. Kesimpulannya apa? Bahwa mengembangkan kecerdasan spiritual sejak dini sangat krusial. Karena apa, teman-teman sekalian? 80% pembentukan kepribadian terjadi itu sebelum usia 6 tahun, yang akan menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan bahagia. Kuncinya itu, teman-teman. Kalau akhlaknya sudah bagus dan dia sudah bahagia, lebih mudah dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Tapi kalau suntuk aja bawaannya, orang yang suntuk itu siapa? Orang yang suntuk itu orang yang suka buat orang suntuk. Nah, itu orang suntuk itu. Jadi kalau teman-teman rasa suntuk, nggak usah buat orang lain suntuk. Nanti makin banyak yang suntuk gitu ya, bahaya. Jadi teman-teman sekalian, kecerdasan spiritualnya harus dibangun dengan baik. Gitu ya. Rumah berarti nih, Pak. Nah, gimana? Konsep rumah. Konsep rumah? Iya, karena usia ini kan 6 tahun. Oke. 6 tahun anak-anak itu lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah? Iya, daripada di sekolah. Oke. Apalagi sesuai dengan konsep WHO tadi, anak usia dini itu sampai 8, kalau bisa sampai 6. Oke. Nah, maka sebenarnya di sini peran orang tua. Peran orang tua. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita ini kan insya Allah jadi orang tua semuanya. Ya, insya Allah jadi orang tua, kita punya peran yang sangat krusial. Peran kita besar sekali, teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah sama-sama mendiskusikan terkait dengan kecerdasan spiritual anak usia dini, dari mulai peran orang tua, sekolah, masyarakat, kemudian strategi yang harus dilakukan, kemudian ciri-ciri anak dikatakan cerdas spiritualnya. Sebagai penutup, kira-kira dari apa yang sudah kita diskusikan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Selanjutnya PR untuk kita bersama, bagaimana menerapkan apa yang sudah kita diskusikan. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ada tugas yang ingin saya berikan. Bisa dilihat, tugasnya itu masing-masing mahasiswa mengamati satu anak saja. Satu anak berusia 4-6 tahun selama beberapa hari, terserah mau berapa hari, dan kemudian mendokumentasikan perilaku yang menunjukkan kecerdasan spiritual. Buat laporannya, isi laporannya pertama identitas anak, yang kedua hasil observasinya seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa, selanjutnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Laporannya dikirimkan ke saya melalui email. Di email mhdhabibur-rahman@dosen.pancabudi.ac.id. Oke, tugasnya saya tunggu pekan depan. Pekan depan dikirimkan ke email dan pekan depan akan kita diskusikan kembali. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Kita tutup pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman semua sebagai mahasiswa dan mahasiswi harus tetap semangat. Harus tetap semangat dalam berkarya, semangat dalam menekuni pengetahuan di bidang pendidikan Islam, khususnya anak usia dini. Mudah-mudahan dengan kita tekun dalam mempelajari materi-materi tentang anak usia dini dalam bidang pendidikan Islam, mudah-mudahan ke depan kita akan punya generasi-generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritualnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT-PT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.